Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma waffiqna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiya bin Malik dan syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk guru-guru kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada'un Zaidun wa 'adirun khabar. In qulta Zaidun 'adirun mani' i'tadar. Wa awwalun mubtada'un wasani fa'ilun nafi asarin dani. Wa kiswakasin nafi wa qad yajuzu nahwu faizun urshad. Wasani mubtadan wa dal wasfu khabar. In fi siwal ifradi tibqa astaqar. Wa rafa'u mubtada'an ibtida. Kadaka raf'u khabarin bil mubtada. wal khabarul mutimul faidah. Kallahu barrun wal ayati syahidah. Wa mufradan riwayati jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. wa intakun riyahu ma'nal aktafa biha kanut illahu hasbi wa kafa wal mufradul jamil fariqain yashtaqu fahuwa dhamiril mustaqim wa abrizan mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala wa akhbaru fi jarin jar nawina ma'na in aw istaqar wala yakunu zamanil khabara anjusatin wa in yusib fa akhbira wala yajuzu ibtida bin nakira malam tufid ka inda sayyidina mirah. Sampai situ dulu. Namirah. Ya. Kita masih memasuki bab mubtada ya. Ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan mubtada yang memiliki fa'il atau disebut dengan mubtada sadda masaddal
fa'il sadda masaddal khobar. Khobar. Sekarang kita akan memasuki mubtada yang memiliki khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Kadzaka raf'u Khobarin bil mubtada. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Kadzaka raf'u khobarin bil mubtada. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Kadzaka raf'u khobari bil mubtada. Wa rafa'u. Nah, ulama nahwu itu merofakkan mubtada bil ibtida dengan amil maknawi ibtida. Jadi yang mubtada itu kan dibaca rofa ya. Ya. Nah, yang merofakkan itu siapa? Yakni amil maknawi ibtida. Istilahnya seperti itu. Yakni amilnya tidak terlihat. Kadzaka begitu juga ya, seperti halnya mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida, raf'u khobarin bil mubtada. Rofaknya khobar itu juga di Mubtada. dengan mubtada. Nah, kalau mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida, kalau khobar dirofakkan oleh mubtada. Jadi kenapa khobar itu dibaca rofak? Karena dirofakkan oleh mubtada. Sebabnya ada mubtada. Kita baca syarahnya ya. Madhabu sibawaihim wa jumhurul basoriyin annal mubtada'a marfu'un bil ibtida'i wa annal khabara marfu'un bil mubtada'i. Nah, menurut pendapat Imam Sibaweh dan jumhurul basoriyin, mayoritas ulama Basrah, bahwasanya mubtada itu dibaca rofa atau dirofakkan dengan amil maknawi. Dan khobar itu dirofakkan dengan mubtada. Nah, ini sudah mafhum ya. Ya. Lanjut kita baca selanjutnya. Mungkin ada yang mau baca atau langsung saya. Silakan, atau Pak Surip monggo. Oke, siap. Naam. Amilu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amilu fil mubtada'i ma'nawiyun. Wa huwa kaunul ismi mujarradan. Mujarradan al awamili laftiyati ghairu zaidati. Ghairi zaidati. Wa ma asbahuma. Wa ma asbahu. Wa ma asbahaha. Wahtaraja bi ghairi zaidati min misali bihasbika dirhamun. Wa bihasbika mubtada'un wa huwa mujarradun ngalil awamili laftiyati ghairi zaidati. Walam yatajarrad walam yatajarradu anil zaidati wa innal ba'a ad-dakhilati alaihi zaidatun wahtaraja bisabahiha min misalin ruba rajuli qa'imun farajulu mubtada'un wa qa'imun khabaruhu yadullu ala dhalika raf'ul ma'tufu alaihi nahwu raf'ul ma'tufi alaihi nahwu rubba rajulin qa'imun wa amra'atun
Ya, terima kasih Pak Suripno. Ya, sama-sama. Ya, jadi amil ya fal amilu fil mubtada'i ma'nawiyun. Ya, amil yang merofakkan mubtada ya fil mubtada'i itu maknawi. Maknawi ya secara maknanya tidak terlihat. Wa huwa kaunul ismi mujarradan anil awamilil lafziyati ghairi zaidati. Jadi isimnya itu yani mubtada'nya itu sepi atau sunyi ya, tidak ada amil lafziyahnya. Jadi nggak kelihatan yang merofakkan mubtada itu nggak kelihatan amilnya. Ghairi zaidati bukan selain zaidah. Wa ma asbahaha dan yang semisalnya, yang serupanya. Wahtaroza bi ghairi zaidati. Nah, ini maksudnya yang ghairi zaidah apa? Yang bukan tambahan itu apa? Contohnya ini bihasbika dirhamun. Cukup bagimu satu dirham. Bihasbika ini kan jadi mubtada. Fa bihasbika mubtadaun. Bihasbika ini jadi mubtada. Wa huwa mujarradun anil awamil lafziyati. Dan dia sepi atau sunyi ya, tidak ada tidak dimasuki amil, tidak sepi dari amil lafziyah, amil yang nyata yang ada secara nyata. Ghairi zaidati yang bukan Tanpa tambahan. Walam yatajar tapi dia tidak sunyi, tidak sepi aniz zaidati dari tambahan. Apa? Fa innal ba'a ad-dakhilata alaihi zaidatun karena ba yang masuk pada bihasbika itu adalah tambahan. Yaitu apa? Huruf jar ya. Harfu jarin. Maka dia di sini bihasbika ini ya jadi mubtada karena dia apa namanya meskipun dia di sini ada baknya, tapi dia secara apa namanya mahalnya mahal rofa, ya, mahal rofa meskipun dia di sini ada tambahannya berupa bak. Jadi tetap yang merofakkan bihasbika mahal rofaknya itu adalah amil maknawi ibtida. Berarti i'rabnya fi mahali raf'i ya. Ya, fi mahali raf'i. Ya hasbika fi mahali raf'in karena jadi mubtada. Jadi kalau secara ini ya jar majrur ya. Iya. Wahtaroza bisyibhiha min misli rubba rajulin qaimun. Yang semisalnya, yang semisal zaidah itu apa nih? Rubba rajulin qaimun. Nah, kebanyakan orang laki-laki itu berdiri. Farajulun mubtadaun. Nah, rajulun di sini dia sebagai mubtada meskipun secara lafadznya ini dia jar ya. Majrur karena dikemasukan huruf jar ruba. Ruba rajulin tapi secara mahal dia menjadi mubtada. Yang merofakkan adalah amil maknawi ibtida. Gitu. Wa qaimun khabaruhu. Qaimun menjadi khabarnya. Wa yadullu ala dzalika raf'ul ma'tufi alaihi. Nah, kita bisa mengetahui rajulun ini menjadi mubtada dan mahal rofa dengan melihat rofaknya huruf yang lafadz yang diatofkan kepada dia. Nahwu ruba rajulin qaimun wa mra'atun. Nah, banyak dari laki-laki dan perempuan itu berdiri ya. Mra'atun ini atof ke rajulin. Ya. Tidak ikut apa namanya? Ya, tidak ikut jar juga ya, tapi menjadi tanwin. Karena secara mahal rajulin ini adalah rofa. Menjadi mubtada. Gitu. Tapi harus dipasangkan rubah sama rojulin Ustazah ya. Gimana Pak? Iya, untuk menjadi mubtada tuh rubah sama rojulin harus satu rangkaian, satu tarkib.
Ya, rubba rojulin. Nah, tadi ya, jadi yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida, sedangkan yang merofakkan khobar adalah mubtada. Wal amilu fil khabari lafdiyun wa huwa al mubtada'u wa hadha huwa madhhabu Sibawaihin rahimahullah. Nah, amil pada khobar itu secara lafzi terlihat. Yang merofakkan khobar itu kan mubtada. Jadi dia terlihat amil lafzi wa huwa al mubtada. Ini pendapatnya mazhab Imam Sibawai. Ya. Wa dhahaba qaumun ila annal amila fil mubtada'i wal khabari al ibtida'u. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya amil ya, yang merofakkan baik mubtada maupun khabar itu adalah amil maknawi ibtida'. Fal amilu fihima maknawiyun. Otomatis amilnya ya amilnya mubtada dan khabar itu maknawi, tidak terlihat, tidak secara lafzi. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Waqila ada juga yang berpendapat al-mubtada'u marfu'un bil ibtida'i wal khabaru marfu'un bil ibtida'i wal mubtada'i. Mubtada dirofakkan oleh amil ma'nawi ibtida', sedangkan khabar dirofakkan oleh amil ma'nawi ibtida' plus mubtada'. Ini pendapat-pendapat yang lainnya. Waqila tarofa'a saling merofakkan. Jadi mubtada dirofakkan oleh khobar, khobar dirofakkan oleh mubtada. Wa ma'nahu annal khobara rofa'an mubtada'a. Artinya khobar merofakkan mubtada wa annal mubtada'a rofa'al khobar. Sedangkan mubtada merofakkan khobar, saling merofakkan. Wa adalu hadhil madhahibi madhabu Sibawaihin wa huwa al-awwal. Jadi madhab yang paling adil, yang paling pertengahan itu adalah madhabnya Imam Sibawai yang diikuti oleh banyak ulama. Yang pertama, yakni yang merofakkan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida', sedangkan yang merofakkan khobar adalah mubtada. Wa hadzal khilafu mimma la ta'ila fihi. Perdebatan ini tidak perlu diperpanjang ya. Bait yang pertama sudah mafhum ya insyaallah ya Bapak Ibu. Ya. Ini dalil kalau mubtada dirofakkan oleh amil ma'nawi ibtida', sedangkan khobar dirofakkan oleh Mubtada. Wa rafa'u mubtada'an fil ibtida' kadzaka raf'u khobarin fil mubtada'. Itu dalil alfiyahnya. Sedangkan kita sudah memasuki nih bait tentang khobar. Wal khobarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayati syahidah. Wal khobarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayati syahidah. Wal khobarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayati syahidah. Wal khobaru khobar adalah al juz'ul mutimmul fa'idah, bagian yang menyempurnakan faidah. Ya, bisa melengkapi, bagian dari pelengkap suatu kalimat. Kalau mubtada saja itu nggak lengkap, nggak mufidah. Ya. Maka khobar ini menjadi al-juz'ul mutimmul faidah, bagian yang menyempurnakan faidahnya mubtada. Allahu barrun, seperti lafaz Allahu barrun. Allah adalah zat yang maha bagus, maha baik. Ya, barrun. Wal ayadi syahidatun. Kenikmatan-kenikmatannya wal ayadi tampak. Syahidatun itu nyata, yaitu menjadi saksinya. Kita baca ini. Mungkin ada yang mau baca biar
Khobar juga ada istilah lain, Pak Ustaz. Jadi apa? Ismun marfu'u yukawinu mangal mubtada'i wa huwa khobarun, bisa? Oh, ya nanti ini di ini kan apa? Ta'rif atau definisi dari Imam Ibnu Malik. Iya. Tapi itu dikritisi sama Imam Ibnu Aqil nanti. Gitu ya. Kalau ini ya apa namanya? Ta'rif ini itu seakan-akan bisa mencakup fa'il. Karena fa'il juga kan bagian yang menyempurnakan faedahnya fi'il. Iya. Makanya di sini ini ya, nanti ada kata-katanya. Ada yang mau baca syarahnya Bapak Ibu? Iya Ustazah, saya coba tapinya Ada Ya, teman silakan, lagi. Romlah. Siapa ini? Romlah Romlah. kayaknya. ya baru nongol nih kemarin lagi di perjalanan jadi nggak bisa ngaji. Ya, silakan Bu Romlah. Ya, Silahkan. bismillahirrahmanirrahim. Kangen suaranya. Arrofal musanniful khobaro biannahul juz al mukmala Juz'ul. juz'ul ya Ustazah. Ya. Biannahul juz'ul mukmalu lil faidati wa yaridu alaihil fa'ilu nahu koma zaidun fa innahu yasduku ala zaidin annahul juz'ul mutimmu lil fa'idah wakila fi ta'rifihi innahul juz'ul muntadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan. Jumlatun. Jumlah ya Allah nggak kelihatan udah pakai kacamata. Ma'al mubtada'i jumlatun. Aywa. Wala yarudda. Wala yaridu. Astagfirullah. Wala yaridul fa'ilu ala hadat ta'rifi. Liannahu la yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Bal yantadimu minhu ma'al fi'li jumlatun. Wa khulasatu hadha annahu arrafal habaro. Ini khobaro seharusnya. Kurang titik ya Ustazah? Ya, seharusnya kurang titik. Annahu arrafal khobaro bima yujadu fihi wa fi ghairihi wa ta'rifu yang bagi an yakuna mukhtassan bil mu'arrafi duna ghairihi. Ya. Kayak burung beo baca nggak ngerti artinya. Ya, sudah lancar. Bagus, masalah bagus. Astagfirullah. Ya Ustazah, monggo. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Sudah pintar sekarang baca. Orang mesti dengerin berapa? Kalau sudah sering itu nanti akan ada zauknya, ada rasanya. Iya Ustazah, amin amin. Ya. Ya, kita baca syarahnya. Arrafal musannifu al-khabara bi annahu juz'ul mukamilu ya ini ya. Bisa mukmilu atau mukamilu lil faidati. Ya, wa yaridu alaihil fa'ilu nahu qama zaidun. Nah, musannif yakni Imam Ibnu Malik mendefinisikan khobar yakni bagian yang menyempurnakan faidahnya mubtada. Wa yaridu alaihil fa'ilu. Kalau definisi ini seakan-akan fa'il itu masuk. Ya. Yaridu aslinya datang ya. Fa'il itu masuk pada definisi tadi. Contoh qoma zaidun. Zaid itu berdiri. Fa innahu yasduqu ala zaidin annahu juz'ul mutimmu lil faidati. Karena di sini kan Zaid ya merupakan juga bagian yang menyempurnakan faidahnya koma. Jadi definisi ini menurut Imam Ibnu Aqil kurang pas ya. Wakilah dan dikatakan fi ta'rifihi dalam definisinya itu definisinya apa?
khobar itu apa? Innahul juz'ul muntadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Nah, jadi bagian yang bersama mubtada menyusun suatu jumlah. Nah, jadi bersama satu kesatuan bagian yang bersama mubtada itu dapat menyusun atau tersusun suatu jumlah, suatu kalimat, kalimat yang sempurna. Jadi di sini sudah ada mubtada'nya. Jadi benar-benar tercakup gitu ya. Sehingga ketika definisi ini in al juz'ul muntadhimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun wala yaridul fa'ilu ala hadza ta'rif. Maka fa'il tidak dapat masuk pada definisi ini. Nah, karena khobar itu adalah bagian yang bersama mubtada bisa membentuk suatu jumlah. Li'annahu la yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Nah, karena fa'il itu tidak bisa ya membentuk suatu jumlah bersama mubtada. Bal yantadimu minhu ma'al fi'li jumlatun. Tetapi dia bisanya bersama fi'il. Ya kan gandengannya fa'il kan fi'il. Iya. Nah, wa khulasatu hadza annahu arrafal khabara bima yujadu fihi wa fi ghairihi. Nah, kesimpulannya definisi khobar tadi itu masih mencakup ya definisinya khobar dan selainnya. Itu wa fi ghairihi. Wa ta'rifu sedangkan definisi itu ya, yang bagi ayakuna mukhtasson bil mu'arrafi duna ghairihi. Seharusnya seyogyanya dia khusus pada yang didefinisikan, yang ditakrifkan, bukan selainnya. Gitu. Jadi kalau al-juz'ul mutimul faidah ini masih umum kata Imam Ibnu Aqil, harus dikhususkan lagi. Gitu. Tapi kalau di sini sudah faidah, di sini sudah sudah mafhum kembalinya ke mubtada ini sudah cukup aslinya. Jadi bagian yang menyempurnakan faidahnya mubtada seperti itu. Menurut saya ya. Tapi menurut beliau ini seharusnya ini al-juz'ul muntadimu minhu ma'al mubtada jumlatun. Jadi ini nadoman atau dalil ya dari definisi dari khobar di dalam kitab Alfiyah. Wal khobarul juz'ul mutimul faidah Allahu barun wal ayadi syahidah. Bagian yang menyempurnakan faidahnya mubtada. Ya, karena kalau hanya mubtada saja kalimat itu belum lengkap. Nah, misalnya sekolah itu, sekolah apa? Gimana? Nah, harus ada khobarnya. Kabarnya seperti apa? Sekolah itu bagus, sekolah itu luas misalnya. Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu nadhifatun dan sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke Ya, ini perlu apa sedikit. Saya masih belum jelas ini. Oh iya, silakan Pak. Kalau dilihat dari contoh kalimat adalah koma zaidun. Iya. Di sini kan jumlatul fi'li ya. Jadi Zaid sedang kondisi telah berdiri. Maka yang dimaksud di sini Zaid adalah bagian daripada kesempurnaan makna. Ya karena dia jadi di sini belum cerita khobar Ustazah ya. Ya, kalau definisi al-juz'ul mukamilu al-faidah itu di sini masih umum, bisa mencakup khobar juga mencakup fa'il gitu. Ya, ini berarti kan tapi kalau di sini tadi apa namanya? Wa khulasatun hadza anahu arrafa al-khabara bima yujadu fihi wa fi ghairihi.
Iya, Nah, kholaso di sini artinya kan apa namanya? Mengkhususkan ya. khulasonya itu kesimpulan, Mbak. Intisari. Intisari. Ya, jadi apa kesimpulannya bahwa apa namanya? Definisi Definisinya mubtada. adalah khobar di mana terdapat di dalamnya adalah mubtada berarti. Fihi di sini hanya ganti apa? Ganti mubtada, ganti Oh, ini khobar juga, Pak. Yujadu fihi, maksudnya tiga. definisi yang tadi ini ya, yang Hmm. dimaksudkan khobar itu masih memungkinkan untuk dimasukkan khobarnya itu sendiri maupun selainnya. Gitu. Hmm. Ya, jadi kalau apa namanya? Kalau formula contoh itu masih belum masuk khobar sebenarnya. Contoh yang Pak, mana, Pak? yang koma zaitun itu. Oh, ya ini koma zaitun ini. Nah, zaitunnya di sini itu Bagian bisa kesempurnaan diarti daripada ini kan secara fa'il lafaz. ya. Nah, Zaitun di sini kan fa'il. Nah, betul. fa'ilnya ini itu juga bisa dikatakan al-juz'ul mutimul faidah gitu. Jadi kan Iya, baik. seakan-akan definisinya ini sama antara fa'il dengan khobar. Khobar. Itu yang dikritisi sama Imam Ibnu Aqil. Gitu. Iya, iya. Karena Jadi fi'il muta'addi ya Ustazah. Apa? Yang tidak membutuhkan maf'ul itu loh Ustazah apa? Koma zaidun. Lazim. lazim, Lazim ya. lazim. Kalau yang butuh Yang fa'il, muta'addi yang maf'ul itu membutuhkan ya. muta'addi. Kebalik. Mm. Iya Ustazah. Jadi Karena dia nggak butuh maf'ul. Bu, bukan seperti itu sih, Bu. Bukan. Intinya di sini Bukan. itu fa'il adalah bagian yang menyempurnakan faidahnya fi'il. Iya, Jadi kalau fi'il saja itu belum cukup. yang cukup. Berdiri, siapa yang berdiri pasti harus membutuhkan fa'il kan. Ya. Nah, itu kan berarti definisinya fa'il adalah al-juz'ul mutimmu lil faidah. Bagian yang menyempurnakan faidahnya Untuk auto fi'il. menjadikan makna gitu. Biar Heeh. kalimat itu bermakna. Biar ya biar Biar kalimat kalam. itu bermakna. Maka harus Nah, ini diganti juga khobar juga bagian yang dapat menyempurnakan maknanya, makna gitu. iya, Bagian sama-sama bagian yang dapat menyempurnakan makna. iya, Makanya iya. harus ada bedanya. Kalau menurut ini wakilat fi'alihi ini. Jadi seharusnya ini definisinya al-juz'ul muntazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Gitu. Jadi Iya, yang bersama. Kalau khobar itu bagian yang bersama jumlah, bersama mubtada ada dapat membentuk suatu kalimat yang sempurna. Itu juga dengan fa'il. Bagian yang bersama fi'il dapat membentuk kalimat. dapat menyempurnakan suatu kalimat yang bermanfaat, berfaedah lah kan. Ya, ya, yang dapat menyusun apa tersusunnya suatu jumlah suatu itu. Artinya gini, apa namanya kalau apa ya meringkas lah Kalau filosofi. mendefinisikan sesuatu Iya, harus benar-benar eh, apa namanya rinci gitu. iya. Intisarinya bahwa definisi zaitun itu adalah sebagai pelengkap daripada Koma. fiilnya, koma itu sama Mm-mm. dengan khobar sebagai pelengkap daripada mubtadanya. Hmm. Nah, jadi Cuman kan nih, berarti iya, seakan-akan definisinya sama gitu. iya, saling pelengkap lah Iya. antara khobar dengan fa'il. Mm-mm. Cuman bahasanya ini agak sedikit ya bahasanya Ibnu Aqil. Ini kan yang ini secara Ibnu Aqil yang menulis ini ya. Ya, ini Ibnu Akil. Ya mungkin kalau bednya kan harus ringkas ya. Iya, kalau bednya emang Nah, nih. Oke lah tapi mahfud kalau insya Allah. kalau di maknanya itu Kiai
yang salah satu saya baca kitab itu manannya langsung dikasih di sini faedahnya mubtada gitu biar jelas bagian yang menyempurnakan faedahnya mubtada gitu. Oh, jadi situ harus dikasih mubtada itu ya, Ya. biar jelas itu. Karena fa'il juga bagian yang menyempurnakan faedah. Daripada fi'il. Ya, kalau fa'il ke fi'il, kalau mubtada, kalau khobar ke mubtada. Gandingannya seperti itu. Mubtada khobar, fi'il, fa'il. Cuma yang kemarin yang sudah pernah kita bahas ya, mubtada juga ada yang punya fa'il, tapi harus ada syaratnya. Yaitu kalimatul istifham. Ya, ya isim sifat. Isim sifat juga. Sebenarnya khobar itu juga kedudukannya sebagai sifat, Ustaz. Ada yang sebagai sifat. Sifat gimana? Contohnya gini, Zaidun qaimun. Qaimun di sini kan orang yang iya. berdiri. Mm-mm. Nah, apakah dia ini ya apa namanya? Berdirinya dia tuh sifat berdiri atau sebagai orang yang berdiri. orang yang berdiri gitu. Ya, ini nanti ada apa? Kita bahas khobar yang ada dua itu ya, Pak. Mufrad dan jumlah. Jumlah ya. Itu kan ada yang kalau mufrad apakah dia membutuhkan domir yang kembali kepada mubtada atau tidak. Ini Iya. kita lanjutkan atau Iya, ya boleh karena khobar itu banyak ada 5 kalau nggak salah. Ya. Izin bertanya boleh Ustazah? Oh ya, silakan. Maaf, saya salam kenal ya. Saya Sri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya di Salam kenal, Tangerang. Bu. Iya, terima kasih. Saya salam kenal Ustazah Anissa ya. Ya, Juga Bapak Ibu sekalian. Saya tahu dari WA status, cuma karena WA saya bermasalah, jadi saya nggak bisa lihat lagi tadi status dari yang mana gitu. Mohon maaf ya. Kemudian, jadi saya kan pemula ini, saya tidak paham, saya tidak berlatar belakang pesantren juga, tapi sebenarnya saya ingin belajar. Saya dulu ingin masuk pesantren, tapi ortu saya tidak mengizinkan. Jadi saya tua-tua juga ingin belajar apa saja. Jadi ini sebenarnya namanya ilmu apa ya Ustazah dan Bapak Ibu, dan untuk saya pemula itu harus belajar apa di YouTube atau mungkin ada rekaman Ustazah atau lain-lain demikian. Dan menambahkan mungkin khobar kalau dalam bahasa Inggris apakah bukan adjektif ya, kata sifat yang yaitu kata yang menerangkan kata benda. Sedangkan kalau adverb dia atau adverb kan yang menerangkan selain kata benda. Kalau bahasa Indonesia kan berarti kata keterangan dan kata sifat ya. Jadi apakah tadi khobar itu jika di bahasa Indonesia ada kata sifat, jika di bahasa Inggris ada adjektif? Karena kata yang menerangkan kata benda. Begitu. Mohon maaf apabila saya salah menafsirkan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Layak ya. Allahumma. Bu Sri Utami ya. Ya ini tentang ilmu nahwu Ibu. Ilmu nahwu itu ilmu tentang grammar, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin grammar. Iya. Tata bahasa lah. Ya, tata bahasa. Ilmu Bahasa tentang Arab. tata bahasa Arab. Ya, kalau di bahasa Inggris kan ada verb gitu-gitu ya. Nah, ini juga cuma yang kita pelajari ini memang tingkatannya sudah agak tinggi. Ya, agak tinggi. Jadi mungkin kalau Bu Sri Utami pengen mendapatkan ilmu yang agak dasar, nah bisa langsung ke channel YouTube-nya ini juga apa? ULC apa Mbak? Channel YouTube-nya Sekolah Bahasa Arab. Iya. Itu ada banyak rekaman-rekaman dari yang dasar. Jadi nanti diterangkan
kalimat itu terdiri dari apa saja komponennya. Ya ada fiil, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Kalau tadi apakah khobar itu adjektif? Ya, gimana Pak Suripna ini yang ahli bahasa Iya, Inggris, jadi adjektif itu kan dalam bahasa kata sifat ya. bahasa Indonesianya kata sifat. Kalau bahasa Inggrisnya adjektif. Ya Khobar tidak itu bisa selalu juga, adjektif juga ya Pak ya. ya, khobar itu bisa juga adjektif sifat. Contohnya Ya asam. bagian salah satunya. Iya gitu. Jadi siapa? Mm. Alwardatu jamilatun. Jamilatun kan Ya, sifat, ya. sifat cantik gitu, indah. Mm. Gitu. Mm. Tapi tidak semuanya, Tidak semuanya kata sifat adjektif. gitu. Yang jelas dia itu kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada kalimat yang nominal dan apa Verbal, istilahnya? verbal dan nominal. Verbal dan nominal ya. Iya. Nah, kalau yang kalimat mubtada khobar ini yang termasuk yang nominal. Iya. Kayak she is beautiful gitu ya, Pak ya. Iya. Diterangkan dan menerangkan ya. Ya. Apa kalau ya apa? jamilatun. Itu juga sifat. Namanya beautiful memang adjektif. Iya. Ya itu salah satunya itu. Salah satunya, tapi tidak semuanya. Gitu. Jadi kalau yang fiil fa'il tadi ya, fiil fa'il itu kan kayak ini ya, koma zaitun, Zaid itu berdiri, Zaid. Tapi kalau di sini kan verbnya dulu ya. Nah, Iya. itu ada yang verbal dan nominal tadi. Nominal. Salah satunya seperti itu. Tapi memang lebih kompleks kalau bahasa Arab itu. Kalau bahasa Inggris mungkin agak sedikit mudah ya. Tapi kalau bahasa Arab kan ya agak jelimet juga. Iya, Ustazah, saya tadi juga mengira ini nahwu seperti ini. Tapi dulu saya pernah belajar tafsir dan tentunya diajarkan nahwu juga dari awal. Cuma kan langsung terapan gitu. Nah, terus saya ingin diteruskan dengan Ustadz tersebut. Jika beliau sibuk, saya akan mendatangi rumahnya atau beliau yang datang ke rumah kami tidak berkenan, jadi terpotong. Nah, sekarang sedang belajar tahsin. Nanti lanjut begitu. Mungkin mohon masukan juga apa sih yang harus saya pelajari dari dasar sekali apapun sampai tentunya sampai benar-benar saya paham betul bahwa memang Al-Quran itu sangat menakjubkan gitu. Bahwa memang itu firman Allah dan seterusnya lah. Tapi tentunya saya belajar dari bawah banget gitu. Intinya belajar aja apa yang saya belum mampu. Dan semuanya saya juga belum mampu, so memang saya harus belajar. Terima kasih atas informasinya di WA Status. Terima kasih semuanya. Syukron. Ini Bu, sharing pengalaman ya. Sharing pengalaman boleh? Pak Suripna ini. Jadi saya dulu bisa baca kitab Gundul dari nggak bisa baca gitu ya. Itu saya kursus seminggu 3 kali selama 2 tahun. Nah, itu bisa ngitung sendiri. Itu baru bisa mengikuti yang kayak gini Gundul ya. Baik, insya Allah. Kemudian saya juga belajar banyak ya dari guru-guru yang lain tentang belajar sorof itu juga penting. Sorof untuk mendukung perubahan kata kerja itu namanya ilmunya sorof. Jadi perubahan kata juga. Ya, ada tasriful istilah itu juga harus mudeng, tasriful lughawi itu juga harus mudeng. Belum nanti mempelajari isim, macam-macam isim, ada mufrad mudzakkar, mufrad muannas, jamu mudzakkar, jamu muannas, jamu taksir, ismul musanna. Itu harus di luar kepala. Kalau itu udah bisa ngikuti ini salah gampang. Kalau tadi aman panjang sekali. Iya, berarti sama dengan tenses ya Pak tadi perubahan-perubahan verb itu ya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tenses. Macam itu. Terima kasih, senang sekali. Memang senang sekali belajar bahasa, termasuk bahasa Belanda, Inggris. Ya, kalau memang ada guru khusus mengajarkan dari bawah sekali ke saya juga
Siapa tahu berjodoh ya. Kalau belajar sendiri kadang malah kurang efektif bukan ya? Kalau saya mungkin tipenya dengan guru ya supaya lebih disiplin juga mungkin ya. Sekarang kan enak daring dari mana saja. Demikian, terima Ada kasih. nanti apa Bu kalau mau nyari ya di channel, aduh di biasanya saya bisa dapat ini dulu di Facebook. Facebook itu sering dibuka apa menerima kursus bahasa Arab dari awal. Nah itu secara Ya, online. nanti hubungi admin aja kalau Ibu Iya bisa berkenan. admin biar nanti di arrange waktunya bisa. Baik, terima kasih. Nah, itu di Bu Romla mungkin bagi-bagi pengalaman Bu Romla. Oh, saya juga belajar dari apa? Dari SLP ya. Kalau nahunya juga nahu paling ringan, nahu wadih Oh ya itu berarti udah. ya, tapinya ya nggak begitu mendalam, sambil lalu aja. Yang penting lulus kan begitu zaman dulu. Tapi Yang saya pertama. kepada Ibu Profesor ini sungguh salut Iya, banget ini. Pokoknya sangat. walaupun bagaimana tidak malu-malu belajar, padahal sudah profesor ini Ibu. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Saya juga mungkin lebih tua dari Ibu Profesor nih. Saya juga tetap pingin belajar anu Ibu Prof. Tua berapa sih Bu? Ya, oh pokoknya paling tua saya nih di sini. Iya, Ya, nggak pokoknya apa-apa. belajar terus Ibu Prof. Jadi Saya Ibu salut sekali, saya eh, bangga sekali ada Ibu Profesor mau belajar dari bawah. Amin. ada temennya berarti lah, nggak apa-apa. Ada temennya, ya, ya terima kasih. Sami-sami. Masya Allah. Iya, Ini generasi tua masalahnya. generasi tua. Semangatnya selalu muda ini. Iya, Terus semangatnya mudah, alhamdulillah. Setelah amin. apa Bapak Ibu saya sudah 54 loh. Oh, beda, Masih masih muda, beda berarti masih tiga belas muda. sama saya. Masya Allah. Saya 67. Yang benar Oh, Bu lah. Iya, iya. Pantesan videonya nggak dinyalain ya. iya malu, udah keriput-keriput. Guyon Bu, guyon. Ustazahnya sangat muda, sangat cantik, pintar sekali, luar biasa. Tenang, saya jadi belajar nih. Ya, ya. Pokoknya jangan khawatir Bu. Di sini ada Bu Semangat, Romla lah buat semangat partner terus. nanti. Ditelepon aja Bu Romla gimana gitu. Ya, mantap, mantap. Gembira selalu ya, Masya Allah. Ya, Bu. Amin. Ibu Ibu Prof di mana nih? Ibu Prof Sri Utami. Saya Dosen di tinggal mana? di Tangerang, saya tinggal, Ibu. Oh, ya. Cempaka Putih, Terus ngajarnya di mana? Guru Yarsi, tetap di mana? di Yarsi saya dosen tetap. Yarsi. Iya, Oh, Yarsi. Oh, dokter-dokter dong. iya. Saya dosen kedokteran, kedokteran gigi, kemudian magister biomedis, seperti Oh, itu. Masya Allah. Untuk Iya. Senang ya, belajar sama orang-orang top meter gitu senang. Ya, biar ketularan pinter, Pak. oh, Paling enggak wawasannya bisa Ya. saya ditularkan. guru bahasa Inggris Oh, guru dulunya. bahasa Inggris, bukan Ya, bukan bukan eh, dokternya ya. saya dosen bidang biokimia, Ibu. Oh, Untuk biokimia berarti ya, juga yang guru untuk bikin obat ya. ya herbal seperti itu. Kalau Oh. saya punya profesi dulu juga guru bahasa Inggris, Hmm. profesi hukum di bidang intelektual karena saya sambil keluarga jadi bahasa Inggrisnya sementara nggak dulu, cuman ya ilmu-ilmunya ada sedikit nempel dikit Oh, gitu. iya. Seneng aja, Iya. seneng. Iya, ini maaf jadi malah saling apa perkenalan ini Ustazah. Ya, Nggak apa-apa. Saya senang dengerin lah, senang. Ini banyak hari ini banyak yang ikut. Iya, biasanya Gimana? cuma dua. Iya. Malah biasanya saya pernah sendirian Bu Ustadz ya. Oh iya. Iya, karena saya absen sampai berapa kali saya. Iya.
Ya sudah. Ada lagi Bu Romlah, satu lagi kemarin Bu siapa? Bu Siti Bu Maryam. Siti Ada nggak Bu Maryam Maryam? absen kayaknya Pak. Absen kayaknya. Oh, gitu ya. Dia sama juga masih ini. Jadi mustamiah. Sama dengan saya levelnya mustami dulu. Iya, mustamiah. Ya, lanjut. Ini Ustazah, dilanjutkan atau monggo. sudah? Mulur nih, jangan-jangan Bapak Ibu semua ya. Ya, Gimana Bu? Belum pernah ketemu luring ya. Semuanya dari oh iya, daring semua. Iya, ya Allah. Dari awal pertemuan sampai sekarang. Berkat COVID ini malah jadi belajarnya jadi daring. Iya, borderless ya, alhamdulillah. Kayaknya nih waktunya udah habis, mendingan buat Iya. ngobrol aja. Oke. Gara-gara saya nih ngerecokin panggung ini antara Ibu Ustazah dan Bapak Ibu. Enggak apa-apa Bu. Bapak Ya Bu, kita biasanya memang seperti sharing-sharing itu, aja lah. lebih ke sharing. Tukar pengalaman gitu. Iya. Suka dukanya gitu. Berarti Bu Ustazah dosen di institut tersebut ya? Bukan sih Bu, cuma ngajar aja di sini aja. Yang seperti ini kan berarti belajarnya sejak kecil ya? Seperti di pesantren, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, seperti itu enggak sih? Oh iya, Iya. kalau Iya. ustazahnya begitu. Ya Iya. kebetulan sih seperti itu. Spesial gitu lah. Spesial bahasa Arab. Saya salah sekolah nih, Bu. Ya enggak sih Bu. Kalau Mudah-mudahan. pengen belajar ya enggak apa-apa. Amin. Ya, dan jadi amal jariah itu saya dipaksa oleh Allah menjadi suruh belajar dan menyampaikan apa yang saya pelajari begitu. Iya, Saya bagus. Muslim, dokter gigi Muslim seperti itu. Iya. Jadi bukan kemauan saya. Tapi sukses ini Ibu. Nah, ya Masya Allah itu luar biasa Bu. Iya. Yang luar biasa lagi bisa Suami gabung itu ini. yang melarang saya keluar kerja, Bapak Ibu, suami. Saya sebenarnya begitu menikah saya mau keluar kerja semua. Semua sudah keluar kerja termasuk bahasa Inggris tanpa pemberitaan ke beliau. Beliau kan nggak kenal langsung ngawinin tiba-tiba harus kedubrak gitu. Jadi ya udah ternyata yang ini nggak boleh keluar kerja. Jadi terus aja sampai begini. Jadi emang disuruh suami kalau saya bilang dipaksa oleh Allah lewat suami untuk saya supaya belajar terus sepertinya. Sampai dari belajar sambil mengajar, sambil mengajar, sambil belajar. Sepertinya begitu sih. Jadi bukan karena saya pinter. Iya. Saya tahu diri, makanya saya disuruh belajar itu sih Bapak Ibu. Iya Bu, Prof. Pokoknya Tapi insya Allah kalau ibu yang belajar itu punya teknik lah untuk cepat menerima, menangkap suatu pelajaran. Ya, amin. Berdasarkan pengalaman belajar yang sudah banyak gitu ya. Amin. Jadi bahasa Arab memang spesial. Harus telaten, harus sabar, harus rajin bolak-balik buku, baca sana, baca sini. Iya. Sangat Kalau menarik. ya itu berdasarkan pengalaman saya aja. Saya aja ya belajarnya kayak gitu Bu, nggak ke pondok enggak. Ada ya dulu sempat belajar ini apalah kursus ya, pernah kursus 2 tahun itu. Ilmunya bukunya Nahful Wadih itu sama dengan Bu Romlah apa Bu ya. Yang pertama pasti jumlatun mufidatun ya enggak? Iya. Jumlah Al-kalamu Hafal sampai wal sekarang. mufidul mufradul. Wa idza ta'amalta kalimatil ula kan gitu. Benar enggak? Wa idza ta'amalta al kalimata al ula wajadtaha gitu kan. Kalau yang basicnya senang bahasa, insya Allah cepet ya. Paling kalau udah biasa ngajar bahasa gitu, logikanya, analogikanya gitu Bapak ya. Ya saya juga senang bahasa Bu. Saya juga Ya. alhamdulillah bahasa Inggris juga bisa lah. Ya. Udah dipakai lah. Pak Suremno kan pernah di Arab, jadinya pinter Bu. Iya. Kalau cara belanja ya Bu ya. Pintar enggak lah, artinya bisa gitu aja ya. Pintar. Ada. Cuman ya apa namanya ada yang pakai bahasa Inggris saya gitu.
Ya, tetapi pengguna bahasa Inggris dalam komunikasi, TOEFL dan lain-lain belum tentu mereka memahami grammar, tapi mereka adalah terapan aplikatif gitu kan Bapak ya. Belum Speaking. tentu mereka mengerti ya, ini grammarnya harus bagaimana, apa namanya, struktur seperti apa, belum tentu mereka mengerti Ya sebenarnya. kalau komunikasi, apalagi komunikasi lapangan itu orang Iya, itu yang penting nyambung. tapi tergantung kalau Saya berhadapan dengan berbagai orang dari berbagai negara. Itu ternyata pronunciation-nya itu beda-beda. iya. Kalau orang Spanyol bilang running itu bacanya apa? Running. Jadi sesuai dengan asli tulisannya. Oh, nggak mau korupsi ya? Iya, itu orang Spanyol. Oh, Ya, seperti running. Jadi pam running ya. Oh ya maklum lah gitu. Jadi artinya kan udah. Jadi kadang-kadang kita belum bahasa Inggrisnya Filipina, India, Mesir itu. Ada sedikit perbedaan logat lah, lahjah, pronunciation itu. ya Nah, kayak tipe karena gitu. saking banyaknya pergaulan, jadi ya ambillah sana. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris saya juga campur dengan bahasa Inggrisnya orang India. Karena apa? Terkontaminasi. Saya sering bergaulnya dengan orang India. Ya, kalau orang India bilang pompa ya stop the pump gitu. Pasti kasih pump. Itu Ada dia. kontrol ya Pak. Iya, kalau bahasanya bahasa medok lah itu. Oh iya. Inggrisnya Oh, medok. iya. Ya, Iya, gitulah. di Thailand kan misalnya run jadi lan seperti itu. Bingung juga kita. Jadi kalau kalau mereka tidak mengerti bahasa, misalnya saya tidak mengerti bahasa Inggris, mungkin malah lebih mudah. Jadi asal nyambung aja gitu. Tapi karena saya guru bahasa Inggris, misalnya ini yang saya rasakan, saya mengerti, terus saya malu kalau saya salah, jadi mereka jadi nggak ngerti, Pak. Tapi komunikasi dengan orang yang berbahasa Inggris, misalnya Amerika, Kanada, Australia, mereka cepat mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi bahasanya bahasa ini orang kampus seperti itu ya. Maksudnya bahasa yang formal, terus grammarnya gitu. Tapi ya kalau kayak supir taksi yang nggak ngerti kan, saya juga malah nggak ngerti omongan mereka. Sebaliknya suami saya yang tidak mau tahu, tidak mengerti grammar, main ceplos saja malah saling mengerti cepat begitu. Tapi saya malu dan saya tidak mungkin melakukannya, tidak mungkin bisa malahan gitu. Karena saya mau Inggris itu mikirnya luar biasa di otak saya putar-putar ini pakai tenses yang mana. Seperti iya, gitu. Saya Itu itu aja. kalau pakai grammar, kalau waktu kerja di sana ya, kalau bikin laporan aja. Iya, formal. Laporan kan pakai tulisan. Jadi kalau tulisannya bagus, itu yang baca seneng. Iya. Ini pengalaman ya, sekedar pengalaman aja. Iya. Kalau nggak bagus tulisannya kan bikin orang pusing kan Pak Ya. bacanya. Waktu saya ngelamar kerja gitu ya, Iya. orang-orang itu nulis pakai komputer. Saya nulisnya pakai tulisan tangan lah, walaupun udah banyak komputer. Tapi begitu usernya membaca pengalaman kerja sama surat lamaran kerja saya datang belakangan dipanggil duluan gara-gara tulisan. Sangat unik ya Pak ya. Ya, jadi komunikatif bisa dipahami dan simple praktis. Sedangkan yang Baik. lain bikin lamaran tuh pada ngepack print out, nggak tahu maknanya. Copy paste mungkin ya. Ya, copy paste. Kalau saya kan secara dengan pikiran saya, dengan tulisan tangan saya tuh dengan menggunakan grammar yang bagus. Iya. Mereka tahu oh, ini tulisannya sesuai kaidah grammar atau yang ini orang Iya. ngepack, ini orang 5 kok lamarannya sama formatnya berarti dia copy nge-print. Iya. Copy paste. Ya gitulah kira-kira pengalaman. Terima kasih semua sharingannya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan atau Ya kalau nggak ada ya Alhamdulillah cukup ya Ustazah. cukup saja ya Pak ya. Ya, sudah Cukup malam. lagi aja. Bukan Kalau ada modul-modul latihan PDF atau boleh di Telegram kan saya boleh sih. Kalau tidak saya cari sendiri di YouTube mungkin ya. Terima kasih. ya di YouTube ini Pak Bu, Sekolah Bahasa Arab ini. Baik. Ya, sudah.
biasanya di-share di grup. Hmm. Ya, kalau tidak ada lagi, insya Allah minggu depan kita akan membahas terkait dengan pembagian khobar. Ya, khobar ada yang mufrad, ada yang jumlah. Khairu mufrad. Ada yang mufrad, ada yang jumlah. Nah, kalau tadi kita masih membahas terkait dengan mubtada dan khobar ya. Iya. Mubtada itu dirofakkan oleh amil maknawi ibtida, Iya. sedangkan khobar dirofakkan oleh Mubtada. mubtada. Dan khobar adalah bagian yang menyempurnakan faedahnya Faedahnya mubtada. mubtada. Iya. Dua bait ini saja nanti. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup dengan membaca suratul Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malik yaumiddin. Iya kan. Ya kana wali Waladina an'amna 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Ustazah. Syukran, jazakallahu khairan Ustazah. Khair. Izin lift Bapak Ibu. Iya.